Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan. Salat dan salam ke ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah kita tetap bisa bersalawat kepada beliau. Pada kesempatan ini saya Amir Hamzah akan mempresentasikan isi daripada bahan ajar yakni pelajaran fikih, mata pelajaran fikih kelas 8 MTS PB Tarbiyah Islamiyah Hajoran tahun 2022, tepatnya adalah semester ganjil. Selanjutnya materi kita adalah sujud, yakni yang pertama adalah sujud sahwi. Tentu kita semua tidak asing lagi dengan apa yang disebut dengan sujud. Artinya apabila kita sebut sujud adalah bukti bahwa kepatuhan seseorang kepada hambanya dan hanya kepada Tuhan, kepada Allah lah kita bersujud. Namun sujud di sini disebut dengan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi ialah pengertian sujud sahwi ialah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad dalam sholat yang dikerjakan. Mungkin kita sering lupa atau bahkan kita sedang tidak khusyuk dalam keadaan sakit atau tidak fit kesehatan, maka sering kita terlupa. Untuk itu, lupa yang seperti itu ketika kita meninggalkan salah satu sholat, maka itu disebut lupa dan harus melakukan sujud sahwi. Selanjutnya hukum dan dalil sujud sahwi. Hukum dan dalil sujud sahwi ini tentu ada, yakni hukum sujud sahwi adalah sunnah, dan hadis terkait dengan sujud sahwi yakni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Buhaimah Al-Asdiyya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati zuhri wa alaihi al-julus falamma atamma salatahu sajada sajadataini fakabbaru fi kulli sajadatin wa huwa jalisun qabla an yusallima wa sajadahuma an-nasu ma'ahu makana ma nasiya minal julus. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya adalah dari Abdullah ibnu Buhainah al-Asdi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan sholat zuhur namun tidak melakukan duduk tasyahud awal. Setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali dan beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk sebelum salam. Maka orang-orang mengikuti sujud bersama beliau sebagaimana pengganti yang terlupa dari duduk tasyahud awal. Hadis riwayat Al-Bukhari wal Muslim. Selanjutnya, sujud sahwi itu ada penyebab kenapa seseorang itu disunahkan melakukan sujud sahwi. Penyebab pertama adalah ketika meninggalkan sunnah ab'ad. Ketika meninggalkan sunnah ab'ad dalam sholat tentunya. Amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunahkan sujud sahwi. Terus sebab yang kedua adalah sebab seseorang yang dalam keadaan sholat itu ia ragu terhadap jumlah bilangan sholat bertambah atau berkurang. Maka dalam hal ini juga salah satu penyebab seseorang itu sunnah melakukan sujud sahwi. Terus hikmah sujud sahwi adalah
tentu dalam melakukan sujud sahwi ada hikmah bagi kita, bagi tiap hamba atau bagi seseorang yang terlupa dalam mengerjakan bilangan atau terlupa dalam hal sholat. Tentu dia melakukan sujud sahwi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dan tentu memiliki hikmah. Yang pertama, menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Artinya, seseorang yang melakukan sujud adalah dengan merendahkan wajahnya sama rendah dengan tumitnya, yakni tumit dan wajahnya, dahinya diletakkan ke tanah. Tentu ini merupakan sikap rendah hati, sikap menghilangkan kesombongan seorang hamba terhadap Tuhannya. Terus hikmah yang kedua ialah menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang maha tinggi derajatnya. Tentu kita sebagai hamba akan merasa rendah dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering-seringlah kita bersujud. Niscaya sujud itu, walaupun sujud sahwi atau sujud itu dapat menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-insan khata' iwan nisyan sifatani lil insan. Salah dan lupa adalah dua sifat bagi manusia. Artinya dua sifat ini adalah milik tetap manusia, sehingga dalam hal melakukan sujud, utamanya dalam hal ini sujud sahwi, adalah memiliki hikmah menyadarkan bahwa manusia adalah sering lupa dan salah, sehingga harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih penyampaian dalam hal sujud sahwi, yakni sujud terlupa akan bilangan sholat. Sujud ini dilakukan dalam sholat dan tidak berlaku di luar sholat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan, demikian juga dengan keimanan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bahan ajar terkait dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada saya sebagai mahasiswa PPG. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi fikih, seputar fikih tentang materi tentunya akan kita bahas nanti tentang sujud. Fikih ini kelas 8 MTS PP Tarbiyah Islamiyah Hajoran tahun 2022 semester ganjil. Adapun yang akan kita bahas pada video kesempatan ini, pada video berikut ini adalah sujud syukur.
sujud syukur. Sujud syukur dalam hidup tentu kita tidak asing lagi. Apa yang disebut dengan sujud dan apa yang disebut dengan syukur. Dalam kehidupan ini kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah. Tentunya udara yang kita hirup, makanan dan minuman yang setiap hari kita konsumsi dan kita nikmati. Demikian juga dengan tempat tinggal dan lain-lain semuanya. Itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selalu membaca hamdalah, yakni alhamdulillahi rabbil alamin, dan menggunakan nikmat itu untuk kebaikan, tentunya dalam ibadah. Selain itu, dalam keadaan tertentu kita bahkan dianjurkan untuk mengungkapkan syukur dengan bersujud. Jadi sujud syukur ini adalah dilakukan ketika kita mendapat nikmat. Jadi sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat. Ya, saya ulang, sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya atau musibah. Ya, dari kedua foto kita bisa melihat bahwa ada anak-anak SMA, ada anak atau pelajar yang secara ramai-ramai mereka melakukan sujud langsung di lantai. Kemungkinan ini di depan sekolah dan mungkin mereka mendapat kabar gembira, yakni lulus atau naik kelas atau mendapat prestasi. Demikian juga di gambar sebelahnya ada pemain bola, nampaknya ini pemain bola senior yang kemungkinan mereka sudah dapat mencetak gol dan meraih kemenangan. Selanjutnya hukum dan dalil sujud syukur. Adapun hukum dalil sujud syukur adalah hukum sujud syukur ini adalah sunnah. Artinya kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Dan apabila dilakukan sangat dinilai besar. Artinya sangat besar pahalanya. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 ada disebutkan di sana bahwa kita dianjurkan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Tentu dalam hal ini ada juga dalil yang menyebutkan dalil sujud syukur. Dalil sujud syukur ini tentu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, An Abi Bakrata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yassuruhu au busyirahu bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa hasanahu. Artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dalil yang kedua ini, dari hadis Nabi ini adalah sebagai penguat kepada dalil bersyukur
dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 di atas. Selanjutnya, sebab-sebab sujud syukur. Tentu seseorang apabila melakukan sesuatu tentu ada sebab. Demikian juga dengan sujud syukur. Sebab-sebab sujud syukur atau sebab-sebab seseorang melakukan sujud syukur. Yang pertama, karena mendapat nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya seorang santri, seorang pelajar lulus dari ujian atau naik kelas atau mendapat juara, peringkat 1 atau berprestasi atau mendapat beasiswa dan lain sebagainya, maka dia disunnahkan atau sunnah hukumnya untuk melakukan sujud syukur. Sebab karena santri tersebut mendapat nikmat atau mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sebab yang kedua seseorang itu melakukan sujud syukur adalah karena mendapat kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Yang pertama tadi mendapat nikmat, yang kedua mendapat kabar gembira. Artinya apabila kita mendapat kabar gembira saja pun kita dengar, itu sudah sunnah melakukan sujud syukur. Sunnah melakukan sujud syukur. Hal ini adalah hal yang kedua atau sebab yang kedua seseorang itu disunnahkan melakukan sujud syukur. Adapun sebab yang ketiga ialah seseorang itu terhindar atau selamat dari bahaya atau selamat dari musibah yang akan menimpanya. Tentu ini di dalam di daerah-daerah rawan longsor, daerah-daerah bahaya, apabila seseorang itu telah selamat, telah lolos dari mara bahaya, umpamanya banjir atau banjir bandang, maka seseorang itu sunnah hukumnya, besar pahalanya untuk melakukan sujud, yakni sujud syukur. Terus selanjutnya syarat dan rukun sujud syukur. Syarat sujud syukur adalah 1. Suci dari hadas dan najis, badan, pakaian dan tempat. Artinya tempat badan dan pakaian kita itu tidak ada najis dan hadas. Terus yang kedua menghadap kiblat. Tentu menghadap kiblat sebagaimana kita menghadap kiblat ketika hendak melaksanakan sholat. Tentu yang ketiganya syarat dan rukun itu, syarat sujud syukur itu ialah menutup aurat. Dan adapun rukun sujud syukur adalah yang pertama niat. Tentu kita untuk melakukan sujud itu harus sadar betul, kita menyengaja bahwa kita itu akan melakukan sujud syukur. Terus yang kedua takbiratul ihram, dengan ucapan Allahu Akbar, maka kita juga akan melakukan, kita sadar akan melakukan bahwa kita itu takbiratul ihram untuk melakukan sujud syukur. Terus yang ketiga adalah sujud. Setelah takbiratul ihram kita terus sujud, dan setelah sujud duduk. Setelah duduk salam sesudah sujud, dan kita duduk dan salam, dan itu dilakukan dengan tertib. Terus hikmah sujud syukur. Adapun hikmah sujud syukur itu adalah yang pertama mengingatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat dan yang memberi keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua menghindarkan diri dari sifat sombong. Ya tentunya dalam hal sujud ini kita setelah bersyukur, dan tentunya kita mengetahui akan kelemahan diri kita, dan dengan itu kita akan merasa mawas diri dan merasa merendah diri sehingga kita tidak bersifat sombong. Terus yang ketiga Allah akan menambah nikmat bagi yang bersyukur. Tentu dari ayat tersebut yang kita bacakan terdahulu bahwa apabila kita bersyukur
akan ditambah oleh Allah akan nikmat kita, baik itu nikmat yang kita ketahui, yang kita bisa indrawi atau yang tidak. Terus yang keempat, hikmah dari sujud syukur itu adalah sebagai bentuk ungkapan kepasrahan seorang hamba kepada Tuhannya. Kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah sebagai pencipta kita dan sebagai pelindung kita. Terus hikmah dari sujud syukur itu bahwasanya kita sadar sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. Terus yang keenam, membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Tentu dalam hal sering-sering sujud, maka pengaliran atau aliran darah akan lancar ke otak, terlebih itu pada waktu-waktu awal sholat. Yang 5 waktu awal sholat dari yang 5 waktu kita sangat dianjurkan untuk bersujud. Dan tidak sedikit mereka orang yang menyadari akan kelemahannya, yang tidak memiliki sifat sombong, akan selalu bersyukur setelah selesai sholat. Yakni apabila ditanya dia sedang melakukan apa, tentu melakukan sujud syukur. Oke, demikian penyampaian bahan materi ajar seputar sujud syukur. Janggal, kurang, silap dan salahnya tentu kami mohon maaf, karena ini merupakan sebuah usaha sendiri yang hanya sampai di sini kemampuan saya, dan semuanya dilakukan secara sangat mendadak. Mudah-mudahan ada manfaat, masukan, saran dan koreksi tentu akan saya terima dengan lapang dada. Like and subscribe juga akan kami harapkan. Demikian akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan dalam rangka memenuhi panggilan tugas, yakni seputar tugas pembuatan bahan ajar. Salat dan salam ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat dari dunia hingga akhirat kelak. Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, bahwa pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan membuat video tentang video bahan ajar yang dibuat dengan mata pelajaran fikih, tentunya kelas MTS atau SMP kelas 8 semester ganjil MTS PP Tarbiyah Islamiyah Hajoran tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, dalam hal pembuatan tugas ini adalah tugas hasil karya sendiri, namun sangat banyak kejanggalan dan sangat mudah terdapat berbagai kekurangannya. Untuk itu tentunya kami mengharapkan berbagai kritik dan saran, tentunya untuk perbaikan ke depan. Dalam kesempatan ini
kita membahas tentang sujud tilawah. Sujud tilawah tentu tidak jarang kita dengar. Artinya, pernahkah kita melakukan sholat berjamaah, kemudian setelah membaca ayat tertentu, imam melakukan sujud tanpa didahului oleh rukuk. Dan sujud yang demikian itulah yang disebut dengan sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu. Demikian pengertian sujud tilawah. Ya, pengertian sujud tilawah itu ialah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat tersebut merupakan ayat sajadah. Ketika ayat sajadah tersebut dibaca, baik orang yang membaca atau yang mendengarnya disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah, melakukan sujud sesegera mungkin. Dan sujud ini boleh dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah ini adalah dilakukan ketika di luar sholat. Ketika kita mendengar, maka kita sunnah hukumnya melakukan sujud sesegera mungkin. Dan ketika kita membaca, seperti halnya kita melihat pada gambar di sini, kemungkinan beliau ini membaca salah satu ayat sajadah, dan seketika itu dia berhenti untuk membaca Al-Quran untuk melanjutkan surah selanjutnya, ayat selanjutnya. Nah, sebelum melanjutkan ayat seterusnya dia melakukan sujud, dan sujud ini yang disebut dengan sujud tilawah dan hukumnya sunnah. Dan kemungkinan besar gambar yang kedua ini adalah sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat, karena mereka sepertinya mengikut imam dan mereka ikut dalam hal sholat jamaah, sedangkan imam melakukan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah dilakukan oleh imam, otomatis makmum mengikut untuk ikut sujud tilawah. Terus selanjutnya hukum dan dalil sujud tilawah. Tentu apabila kita melakukan sesuatu, tentu tidak asal kita melakukan, yakni kita harus menemukan apa hukum dan dalil daripada perbuatan tersebut. Demikian juga halnya dengan sujud tilawah ini. Tentu ada di sini hukum dan dalil sujud itu sendiri. Terus, tahukah kamu hukum melaksanakan sujud tilawah ini? Ya, hukum melaksanakan sujud tilawah ini ternyata sunnah, artinya sangat besar pahalanya. Tetapi dalam sholat berjamaah ketika imam melakukan sujud tilawah ini, makmum wajib mengikuti apabila imam melakukan sujud tilawah. Apabila imam tidak melakukan sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ubaidillah qala akhbarani Nafi'un an Ibni Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u Qur'an fayaqra'u suratan fiha sajadatun fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna maudi'an limakani jabatihi. Artinya dari Ubaidillah, karena Rasul dia berkata telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran
yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau sujud, kami pun ikut sujud bersama beliau sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Artinya bisa dibayangkan karena Rasulullah SAW membaca ayat sajadah dan langsung sujud, para sahabat ikut sujud, sehingga dalam sujud itu mereka berdesak-desakan. Hadis Nabi yang terkait juga yang lain, yakni karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajadati kabbar fasajada wa sajadana ma'ahu, rawahu Abu Dawud. Artinya adalah Nabi membacakan Al-Quran kepada kami, maka ketika melewati ayat sajadah beliau bertakbir dan bersujud, dan kami pun bersujud bersamanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Terus sebab-sebab dilakukannya sujud tilawah. Tentu sesuatu itu dilakukan juga harus ada sebab sujud tilawah dilakukan. Sujud tilawah hukumnya sunnah, dilaksanakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah ketika dibaca sendiri atau didengar, maka hukumnya sunnah melakukan sujud tilawah. Dan dalam Al-Quran ada 15 ayat. Ada 15 ayat dari beberapa surah yang disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah ketika mendengar atau membaca ayat tersebut. Yang pertama surah Al-A'raf ayat 100, surah Al-A'raf ayat 206. Yang kedua surah Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga surah An-Nahl ayat 49 sampai 50. Dan yang keempat surah Al-Isra ayat 109. Yang kelima surah Maryam ayat 58. Yang keenam surah Al-Hajj ayat 18. Dan yang ketujuh surah Al-Hajj ayat 77. Dan yang kedelapan surah Al-Furqan ayat 60. Yang kesembilan surah An-Naml ayat 25 dan sampai 26. Dan yang ke-10 surah As-Sajadah ayat 15. Yang ke-11 surah Shad ayat 24. Surah Fussilat yang nomor 12, surah Fussilat ayat 37 sampai 38. Nomor 13 surah An-Najm ayat 62. Yang ke-14 surah Al-Insyiqaq ayat 21. Yang ke-15 surah Al-Alaq ayat 19. Apabila kita membaca atau mendengar salah satu dari ayat yang 15 ini, maka kita disunnahkan melakukan sujud tilawah. Syarat dan rukun sujud tilawah. Syarat dan rukun sujud tilawah. Syarat sujud tilawah adalah: pertama, suci dari hadas dan najis. Tentu suci dari hadas dan najis itu badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua, menutup aurat, artinya orang yang masih terbuka auratnya tidak memenuhi syarat untuk melakukan sujud tilawah. Terus yang ketiga, menghadap kiblat. Tentu kita sujud diwajibkan untuk menghadap kiblat karena tidak ada kiblat kita kecuali pada Ka'bah. Yang keempat, yakni setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Setelah, bukan sebelum. Umpamanya kita mau membaca atau kita rasa-rasai orang mau membaca, atau kita mau mendengar,
surah sajadah kita sujud sekarang, nah itu tidak pas, karena dilakukan sujud tilawah itu setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Adapun rukun sujud tilawah yang pertama adalah niat melakukan sujud tilawah. Setelah kita mendengar atau membaca surah sajadah itu, umpamanya surah sajadah ayat 15, kita harus ada niat di hati untuk melakukan sujud kepada Allah, sebab kita tadi membaca atau mendengar ayat-ayat daripada ayat sajadah. Terus yang kedua, rukun dari sujud tilawah itu takbiratul ihram. Setelah niat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan nomor 3 selanjutnya sujud sekali diawali dengan bacaan takbir, Allahu Akbar. Kita melakukan sujud langsung. Dan yang keempat, duduk sesudah sujud. Setelah duduk kita setelah sujud itu, yang kelima ialah salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Dan itu semua dilakukan rukun itu dengan tertib. Terus tata cara sujud tilawah. Adapun tata cara sujud tilawah, itu terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama di dalam sholat. Apabila kita melakukan sholat sendirian, begitu mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat, kita langsung takbir dan bersujud. Kemudian meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Terus yang bagian B, apabila sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Ketika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum menjadi wajib hukumnya ketika itu untuk melakukan sujud tilawah, sebab posisi dia mengikut imam. Terus bagaimana tata cara sujud tilawah di luar sholat? Ya, ketika mendengar atau membaca ayat sajadah, langsung sujud. Tidak harus ditunggu-tunggu lagi sampai besok, sampai tahun depan, tidak. Ketika kita mendengar, setelah kita mendengar atau membaca ayat sajadah, maka kita langsung sujud. Dan dalam sujud itu tentunya kita membaca doa khusus, doa atau bacaan doa ketika kita melakukan sujud tilawah. Bacaannya adalah sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau dengan doa yang lain atau bacaan yang lain juga boleh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sebab bacaan itu hanya sebagai pelengkap, namun hal yang disebut di sana sebagai sujud adalah kelakuan kita sebagai sujud. Walaupun seseorang itu ketika sujud dia hanya membacakan tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, maka sujudnya sudah sah. Hikmah sujud tilawah. Tentu dalam setiap perbuatan baik itu akan memiliki hikmah. Dalam hal ini juga sujud tilawah memiliki hikmah. Yang pertama, dihindarkan dari godaan setan. Kita ketahui bahwa setan sangat benci kepada hamba-hamba Allah, sangat benci kepada umat Muhammad apabila dia patuh dan sering bersujud. Yang kedua, hikmah dari sujud tilawah itu lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar oleh orang tersebut. Terus yang ketiga ialah mendekatkan diri kepada Allah, zat yang maha pencipta. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik tempat meminta, sebaik-baik tempat memberi. Dan tentu dengan sering-sering kita bersujud kepada Allah, maka kita akan betul-betul mendekatkan diri kepada Allah.
dengan cara bersujud. Terus yang keempat, menghindarkan diri dari sifat sombong dan angkuh pada sesama. Apabila kita sering meletakkan dahi kita ke tanah, ke lantai atau ke tempat sujud, itu menandakan bahwa kita telah tidak ada harganya lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh angkuh dan sombong terhadap sesama. Terus hikmah yang selanjutnya bisa kita petik bahwa menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada seseorang yang sebaya kita saja, apabila kita sudah sujud tersungkur di hadapannya, maka kita seakan tidak ada daya dan upaya lagi, sedangkan dia, kawan kita, walaupun kita hanya sebaya saja, dia dalam keadaan berdiri, sudah merasa rendah, kita sudah tidak ada artinya kita, bahkan kita sudah tidak ada lagi kekuatan kita ketika itu. Demikian kita juga menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika kita, khususnya ketika kita melakukan sujud, semata-mata kita sudah tidak ada daya dan tiada upaya. Terus selanjutnya, hikmah daripada sujud tilawah ini membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketaatan ini dalam hal membaca kitab suci Al-Quran. Dalam kitab suci itu ada beberapa ayat sajadah, maka kita melakukan sujud sajadah. Tentu itu membuktikan bahwa kita adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, baik. Demikian penyampaian kami untuk sesi ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Kritik dan saran tentu sangat kami nantikan, tentunya bertujuan untuk perbaikan kita semua dan mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita kerjakan. Tentunya setiap pekerjaan kita akan dinilai ibadah dan mendapat keberkahan serta mendapat balasan yang setimpal, bahkan balasan yang berlipat ganda di kehidupan sesudahnya atau akhirat. Oke, demikian penyampaian ini. Salah dan janggalnya kami mohon maaf, karena sekarang sudah menunjukkan jam 02.00, artinya dini hari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.